Masuk. Jeki HP-nya baru, dia bernapas diem aja di situ. Nggak, kalau Jeki udah terkenal ya, nggak usah ngomong juga, langsung ini dia. Udah ada sihirnya dia, Jeki. Tapi kita kan bukan ini koin ya, tetapi kita mau menyampaikan kebenaran, mengajak mereka berpikir. Wah, ya. langsung. Nah, ini bagus ini. 203 ya, langsung. gitulah. Appreciate gitu dong ya. Masa Jeki sendiri baru bernapas doang udah 126 nih. Wah. Terima kasih kawan-kawan. Lanjut. Oke, boleh ngomong nih? Ya silakan Rindaman. Oh ya, saya mau nanya nih sama Mbak Mikana sama Mbak Sophia. Kan Kristen itu atau Katolik mengakui bahwasanya Yesus itu bukanlah Isa gitu. Bahkan kalau di Islam kan kalau di Islam harus mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Isa. Kenapa bisa mengatakan Yesus itu bukanlah Nabi Isa? Itu aja dulu. Nah, ini saya senang nih. Ya. Kamu Islam Kristen? Tadinya Islam, terus jadi ateis, terus jadi Islam lagi. Waduh. Tapi gini, Bro Rindaman Apa? gini. Kenapa di Islam itu kalian harus meyakini Yesus adalah Isa? Padahal kan nggak ada Isa di dalam Al-Quran, nggak ada Yesus dalam Al-Quran. Karena Yesus itu ya dia itu hanya Rasul. Dia itu bukan. cuma punya. Itu salah. Isa. Jawabannya salah. Pertanyaan saya, kenapa kalian harus ya? Karena kan kamu tadi bilang begini. Counternya gini. Kalau di dalam Kristen dan Katolik meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul nggak? Nah, tetapi dalam Islam kami meyakini Yesus itu hanya Rasul. Pertanyaannya, apakah ada Yesus di dalam Al-Quran? Gitu loh. Kenapa Isa itu harus dipaksakan adalah Yesus? Sebenarnya bukan. Jawabannya kalau kamu bilang karena dia Rasul, itu nggak tepat. Karena di Al-Quran tidak ada Yesus, gitu loh. Kecuali ada kata Yesus di situ. Nah, itu baru tepat. Nah, tapi kalau tidak ada Yesus, terus kemudian kamu mengatakan kami meyakini atau kami harus percaya Yesus sebagai Rasul. Siapa yang mengharuskan itu? Nabi Muhammad SAW. Muhammad tidak tahu siapa Yesus. Dia tahu dari mana itu? Dia tahu dari malaikat Jibril. Tahu dari malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril. Sebentar, gini kita kejar ya. Gini. Ya, siap. Oke, dia tahu dari malaikat Jibril tentang Yesus. Iya. Sebut satu ayatnya, bro. Sebut satu ayatnya dia bicara tentang Yesus. Ayat berapa? Ya, saya lupa kalau di Qurannya apa, soalnya nggak pernah baca. Tapi pernah dengar kalau katanya. Nanti kamu balik ateis lagi habis diskusi sama saya. Coba kamu sebut satu ayat bahwa Muhammad tahu tentang Yesus Kristus. Sebut satu ayat, bro. Saya nggak tahu Qurannya, cuman emang pernah dengar dari ulama. Oh, itu dia, kamu balik ateis lagi nanti. Hanya mendengar. Kamu harus lihat dulu konteks Al-Quranmu bagaimana melihat tentang Yesus. Karena setahu saya tidak ada nama Yesus dalam Al-Quran. Setahu saya nih, tidak ada. Ya. Bahkan bisa saya katakan, kalau Isa itu dipaksakan adalah Yesus, Isa yang di dalam Al-Quran sangat ahistoris dan ankronologis. Tidak kronologis dan tidak historis diceritakan. Kalau kamu bilang historis kok, bisa saya uji nggak? Memang susah, karena Nabi Isa balik ke dia balik ateis lagi toh. Makanya saya bilang, kenapa kamu harus meyakini Yesus adalah Rasul? Atau Yesus itu adalah hanya Nabi? Padahal di kitabmu nggak ada. Itu pertanyaan saya. Gitu loh. Silakan. Udah, itu penjelasannya gitu doang. Oke. Penjelasannya gimana? Harus bertanggung jawab. Bilang Yesus itu hanya Rasul, itu harus bertanggung jawab loh sesuai dengan kitabmu. Oh ya, karena memang Nabi Muhammad. Berarti kalau kamu itu nggak bisa menjelaskan, nggak bisa bertanggung jawab dengan ucapanmu, berarti kamu itu tukang klaim, hanya asumsi, hanya tukang fitnah, tukang asumsi gitu loh. Oke. Aku tanya dulu, Rindaman, sebelum kamu melanjutkan, kamu baca surah 4 ayat 171 ya. Di situ dikatakan, bacain aja. Bacain. Iya, kau baca sendiri lah ya. Surah 4 ayat 171 dikatakan Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah. Oke, itu betul. Kita juga mengakui dia adalah utusan daripada Bapa.
Yang kedua, nih kamu perhatikan ya, selain dia utusan Allah, berarti kan dia diutus menjadi manusia kan? Kamu memang perhatikan dia surat. manusia. Bentar. Selain dia utusan Allah, di situ dikatakan dia juga adalah kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Dia adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh Allah. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72, Nabi Musa sendiri berkata Isa itu adalah firman Allah, kalimatullah dan roh Allah. Jadi Isa di dalam pandangan Islam kamu itu satu-satunya yang bergelar kalimatullah dan roh Allah. Makanya tadi saya mengatakan apa? Tidak ada orang Kristen yang menolak, menyangkal bahwa Yesus Kristus utusan Allah, betul. Tetapi asal usulnya bukan dari manusia. Dia adalah firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Galatia 4 ayat 4, Matius 21, kamu baca mulai ayat 23 sampai dengan 42, kamu baca di situ, Yesus Kristus adalah anaknya sendiri yang diutus ke dalam dunia. Ini yang membedakan. Sampai sini bisa ngerti nggak pandangan kami tentang siapa itu Yesus? Masih agak pusing sih. Lanjutin aja dulu. Loh kok pusing? Dan sekarang aku tanya, kamu di surah 4 An-Nisa ayat 171 dikatakan Isa itu pertama utusan Allah, kedua dia kalimatullah alqaha ila Maryam, dan ketiga dia rohullah. Saya tanya sama kamu, kenapa Yesus itu aku nggak mau menyamakan Yesus ya. Kenapa Isa di dalam Quran 4 ayat 171 itu disebut kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah? Bahkan Yahya Pembaptis di dalam hadis bahkan di dalam hadismu dikatakan Yahya Pembaptis itu sujud menyembah kepada Isa ketika Isa masih di dalam kandungan ibunya. Kenapa? Kurang tahu. Kok kurang tahu? Aku tanya, kenapa dia satu-satunya bergelar firman Allah dan roh Allah? Pertanyaan. Sekarang saya tanya, nabimu gelarnya kalimatullah dan rohullah nggak? Ya Rasulullah utusan. Enggak, aku nggak tanya itu. Aduh, kalian nyemilnya apa sih? Pertanyaan aku, adakah nabi yang bergelar kalimatullah dan rohullah? Itu pertanyaanku, selain Isa. Yang disembah Yahya itu Rasul ya. Rasul yang disembah Yahya, Nabi Yahya tadi ya. Oh, Nabi Yahya. Kenapa disembah itu menurut kamu? Iya, kenapa Yahya kok menyembah Isa Al-Masih ketika masih di dalam kandungan? Kenapa? Padahal yang layak Yahya disembah kan semua Allah ya. Emang Nabi Yahya itu menyembah Allah. Setahu saya memang Nabi. Tapi dia sujud kepada Isa. Sujud. Bukan sujud, hormat mungkin. Lu kata bayi 6 bulan bisa hormat gerak kayak upacara bendera. Dia sujud menyembah. Waktu itu Yahya itu masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Yahya bayi yang di dalam kandungan ibunya ini sujud menyembah kepada bayi di dalam kandungan Maryam. Kenapa, pertanyaan saya? Ya mungkin karena dia Rasul, bukan Tuhan atau apapun itu. Oh, berarti Rasul disembah ya? Dihormati, sebenarnya lebih ke arah dihormati. Muhammad pernah nggak sahabat-sahabatnya sujud menyembah dia? Bukan sujud menyembah, itu mencium tangannya. Iya, itu di situ kan Yahya sujud kepada ini ya, Rasul ya, yang menurut Al-Quran ya. Ada nggak yang sujud kepada Muhammad gitu? Bukan sujud, menghormati. Kalau ke Nabi Muhammad itu menghormati. Sujud. Kamu baca dulu deh ya, Yahya sujud. Kamu baca, lihat di video Al-Hayat Indonesia. Saya kasih referensinya dari Ibn Katsir, semua ada di situ ya, hadis-hadisnya. Yahya itu sujud kepada Isa. Ya. Ya, bentar Bu Dopi, aku mau nanya nih. Oke. Mas, saya mau tanya, itu kenapa nama Isa itu lebih banyak disebutkan dari nama Muhammad di dalam Al-Quran? Yang pertama itu karena Nabi Isa itu dia lebih spesial daripada Rasul sebelumnya. Enggak, kenapa lebih banyak nama Isa disebutkan di dalam Al-Quran daripada Muhammad? Iya, karena dia berarti Muhammad gak spesial dong? Dia spesial. Nabi Muhammad juga spesial. Iya, tapi Nabi Isa itu lebih spesial, makanya Al-Quran itu menyempurnakan dengan bahasa bahwasanya. Aku tanya, saking spesialnya
sampai ketika belum lahir, ya Allah mau mengutus malaikat Jibril perjalanan 50.000 tahun, pulang pergi PP 100.000 tahun sesuai dengan surah 70 ayat 4. Dan dia mengutus malaikat Jibril 100.000 tahun pulang pergi dari surga ke bumi hanya untuk memberitahu kepada Zakaria anaknya namanya Yahya, dan memberitahu kepada Maryam anaknya namanya tuh nanti si Isa. Nah, pertanyaan saya, sebutkan deh 3 kelebihan nabimu dibandingkan Isa. Nabi saya dibandingkan Isa. Jangan dulu kata kelebihannya ini ya, bisa mempunyai kekuatan 40 laki-laki dalam hal berhubungan seksual ya, itu sih memang kalah kalau gitu. Nah, yang pertama bisa membelah bulan, yang kedua bisa membawa masuk surga, yang ketiga menunjukkan ke dalam menjauhkan dari sebentar, api neraka. membelah bulan terus apa? Ya, memasukkan ke dalam surga. Kalau misalnya ngikut Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Terus kalau yang ketiga itu Muhammad di mana sekarang, Mas? Dia sudah meninggal. Kok bisa bilang bicara surga sih? Ya di mana sekarang prosesnya? Ya dia sudah ada di surga. Oh. Nah, ini lagi beda nih. Kenapa? Ya. Teman muslim lain mengatakan di alam barzah, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan itu di surga, Mas. Di mana ayatnya di surga dia? Bahkan kiai saja mengatakan Muhammad itu di alam barzah. Nah, Mas, itu ada yang namanya di surga. Coba tunjukkan ayatnya di surga, coba. Kalau pernah belajar tasawuf, berarti jawabannya bukan di alam barzah. Alam barzah itu cuman alam tidur kalau bahasanya. Surga itu tempat yang kekal. Jadi Nabi Muhammad itu sudah kekal. Ya sudah di surga. Nabi Muhammad itu sudah surga. Di mana ada ayatnya, Mas? Aduh, ini susah nih kalau teman muslim dengar nih. Beneran. Di mana ayatnya? Bro kembali ateis saja. Itu nggak mendasar itu. Kamu tuh dijewer ustadz mulu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak ada ayatnya mengatakan dia di surga, Mas. Kiai aja. Ya ini si Quraisy Shihab ya. Dia mengatakan itu benar. Tidak benar kalau Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, katanya begitu. Ya. Sudah pasti kok. Iya, ngomongnya itu pakai dalil, bro. Ngomongnya pakai dalil. Kalau pasti anak TK di samping rumah saya juga bisa ngomong pokoknya. Coba pakai dalil, bro. Ini ayatnya loh, bro. Nah, Muhammad pasti masuk surga gitu. Coba. Kamu tahu nggak? Ya, orang tua Muhammad itu berada di mana? Coba. Kalau yang bapaknya, bapak. Kalau bapaknya saya nggak tahu, kalau ibunya pasti ya bersama Nabi harus Muhammad. Tahu dong, Muhammad masa nggak tahu? Loh. Di Sahih Muslim 203 di mana ya Rasul di mana bapakku dan bapakmu, bahwa bapakku dan bapakmu itu berada di neraka. Iya. Iya, Sahih Muslim 203. Kamu coba di searching saja. Ibunya di mana tahu nggak kamu? Iya, bersama Nabi Muhammad. Ibunya itu kan pagan Quraisy, Mas. Ya, pagan musyrikin. Dia kan berkali-kali berdoa minta ampun sama Allah, tapi Allah tidak mengampuni. Ya, ada dalilnya di hadis itu. Kamu coba baca ya, nanti di mana ibunya Muhammad. Sekarang begini pertanyaannya. Kalau dia tidak bisa menyelamatkan ibunya, anaknya Fatimah, bapaknya si Abdullah, bagaimana dia mau menyelamatkan kamu? Siapa kamu? Kamu bukan bangsa Arab. Hah? Coba saya tanya. Ya. Bagaimana dia mau menyelamatkan kamu? Dia nggak bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya? Coba kamu lihat Isa itu di mana? Isa itu naik ke langit dalam Al-Quran itu. Iya, memang. Kenapa kamu nggak ikut Isa? Ya kan apa yang dikatakan Nabi Muhammad sama saja ikut kata Nabi Isa. Loh, beda dong. Oh iya dong. Ya, Isa aja di kuburan. Alam barzah. Sekarang aku tanya, Rindaman, Yesus mengatakan sesat orang yang mengajarkan ada kawin mengawinkan di surga. Nabimu mengajarkan ada kawin mengawinkan di surga nggak? Ya nggak ada. Wah, repot ini. Aduh, nggak ada. Kan menikah itu atau kawin itu cuma ada di dunia. Di surga kan nggak ada yang namanya perkawinan. Nah, belajar lagi, Mas. Itu 72 bidadari yang gembar-gembor itu kamu pelajari. Kenapa ada isu 72 bidadari itu memang tertulis. Ya. Ya.
Ini kata-katanya begini Cakrawan Bang, itu. dalam tafsir. Ada bidadari berdada montok. Waduh, mantul itu. Itu ada loh bro dalam Al-Quran. Saya nggak ngarang ya. Maka tadi Bu Sofi tanya, kalau Nabi Muhammad kan mengajarkan ada bidadari dalam surga, ya, di dalam surga. Nah, kalau Tuhan Yesus atau Isa ya dalam Al-Quran, Isa dalam Al-Quran mengajarkan nggak seperti itu? Apa? Gimana? Nanti kesibukan kita para laki di dalam surga adalah, malu saya mengatakannya. Kamu pernah dengar video itu nggak? Kalau orang sudah masuk surga, biasanya punya urusan masing-masing. Nah, itu yang nggak pernah saya tahu. Kan saya belum mati. Ada urusan masing-masing. Iya. Waduh, kayak capil dong. Capil itu apa? Maksudnya kalau di surga ada urusan masing-masing tuh maksudnya bagaimana, bro? Hah? Iya, kalau orang sudah masuk surga, dia pasti punya urusannya masing-masing. Dapat bidadari nggak, bro? Ya, kan saya nggak tahu saya dapat apa enggak. Bukan kamu, saya nggak tahu kalau kamu. Tapi ajarannya dapat bidadari nggak? Kalau misalnya masalah dapat bidadari apa enggak, itu urusan Allah, rahmat Allah. Loh, itu kan dibilang di dalam, aduh kamu gimana? Iya, tetap Dibilang di aja. dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu 72 bidadari itu dipakai untuk apa itu? Bantu cuci piring atau gimana? Wah, saya nggak tahu. Oh, ya udah deh. Saya nggak tahu. Itu jelas di situ ditulis di situ pekerjaan di surga nanti itu memecah perawan 72 bidadari. Itu jelas tertulis. Itu hadis, ya. Nah, balik lagi loh Mas. Ini kita bicara Isa. Ya. Sekarang kamu kenal Isa nggak? Iya, kenal. Siapa Isa itu? Pembawa kitab Injil, Alkitab yang diberikan kepada orang. Ketahuan Emang nggak benar? pernah baca Quran kamu. Emang benar? Isa itu ya kamu buka di Ali Imran 54. Isa Ya. itu apa? Kalimatullah, firman Allah. Ya, satu. Ali Imran 54. Ya. Ya. Anisa 171 yang tadi dibilang Bu Sofi. Ya. Isa itu kalamullah. Isa itu rohulullah. Rohnya Allah. Bukan Isa itu orang nabi orang Israel, bukan seperti itu. Kamu harus tahu Isa itu siapa itu. Itu dia. Isa itu kalimatullah. Firman Allah. Menurut kamu Al-Quran itu tertulis 25 kali nama Isa itu dia menceritakan Isa apa menceritakan Muhammad? Yang 25 itu Iya. yang menceritakan Nabi Isa. Berarti Al-Quran menceritakan Nabi Isa dong. Iya. Kenapa Nabi Muhammad enggak diceritakan di situ? Contoh ya, bapaknya si Abdullah, dia Karena- lahir dari Siti Amanah gitu kan? Karena Dia lahir silakan. Karena Al-Quran turun itu untuk hukum dan ilmu sains. Jadi nggak perlu bicara Ilmu soal. sains, jangan ke sains bro, nanti gue lihat Yaudah, ya, yaudah. tercipta Hukum. dari Yaudah, sperma, hukum. dari tulang punggung Ya, sama tulang dada hukum. mamamu ya. Iya, untuk Al-Quran itu adalah hukum. Ilmu sains biar aja Bu, biar aja. Ilmu sains Ya maksudnya udah gimana hukum sih? aja, hukum. Hah? Ilmu sains itu maksudnya gimana sih? Ya udah hukum aja ntar kalau Enggak. sains panjang. Saya tertarik dengan ilmu sains tadi. Enggak, udah hukum aja. Saya mau bilangnya pendapat saya hukum. Hukum apa? Coba. Hukum Tuhan. Hukum Allah. Sorry. Jadi begini ya, kalau kamu bicara hukum ya, kalau kamu tahu Taurat nggak? 10 Tahu. perintah. 10 firman Tuhan. Iya, Tuhan. itu apa aja? Yang pertama syahadat tiada Tuhan selain Allah. Oh my God. Lah, Di mana kamu dapat itu Taurat 10 syahadat itu? ada di Alkitab. Loh, Saya punya lupa di Alkitab siapa gitu. Punya kok teman. dari Alkitab sih, dari Al-Quran? Beneran. Ya Alkitab udah, mana? Ya dari Alkitab teman saya pernah minjem. Kamu tahu nggak di yang ketujuh, hukum Taurat yang ketujuh? Nggak tahu. Jangan membunuh. Oh, jangan membunuh. Tapi tahu nggak yang diperintahkan Muhammad?
Ya kalau Muhammad memerintahkan begini, coba dengar ya. Itu di hadis sih kalau nggak salah tuh ya, di hadis Sahih Muslim kalau nggak salah tuh. Itu jika ada yang mengganti agamamu, maka bunuhlah. Itu perintah loh. Bunuhlah. Kan bunuh bertentangan. bunuh Orang yang mengganti agama, jika ada yang mengganti agama, maka bunuhlah. Itu ada di hadis. Bunuhlah orang-orang Nasrani gitu. Yang mengganti agama, yang murtad contohnya nih. Oh enggak. Ada di hadis. Iya tapi Muhammad itu memerintahkan itu. Tapi kalau ajaran-ajaran sufi tidak harus membunuh, dibiarkan saja. Kan setiap manusia itu punya pilihan. Kamu percaya orang sufi apa? Ini perintahnya Muhammad. Muhammad bersabda itu. Sama aja sih sebenarnya. Nabi Muhammad juga mengajarkan sufi. Iya, perintah Muhammad itu kalau ada orang yang mengganti agama maka bunuhlah. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah. Sementara di Taurat itu dikatakan jangan membunuh. Bunuhnya itu adalah orang-orang yang jahat. Oke. Nggak tahu ya. Udah, Ya, gini, coba kamu Nyaman. searching aja di apa. Ya, oke. Dia percepat ya. Aku tanya, tadi kamu mengatakan Isa itu membawa kitab Injil. Apa itu arti Injil? Ya, kalau di Al-Quran itu adalah firman-Nya dari Allah. Salah satunya untuk menggenapi bukan. firman Tuhan. Kan Etimologi Injil. Ada berapa kitab nggak sih yang tahu. diturunkan Allahmu? ada 4. Duh, ngawur. 302. 300. Ada 4, Ibu. Enggak 300 ada. itu apa? Enggak ada. Ada 4, Duh, Ibu. kamu kurang belajar lagi ya, Bah. Yang pertama itu Zabur kepada King David atau Raja Daud. Yang kedua Nabi Musa, Taurat. Ketiga itu Alkitab. Mati kita. Terakhir Nabi Muhammad. Mati kita Daud duluan. Jadi begini. Arti kata Zabur apa? Arti kata Zabur. Saya nggak tahu karena Arti kata Taurat? tidak dijelaskan ulama. Arti kata Taurat juga nggak tahu. Kelemahan. Arti Injil? Iya. Nggak tahu juga. Kelemahanmu itu Mas, kamu itu nggak mau meng-cross check ya apa yang dikatakan ulama mau ustadz-ustadzmu. Kamu hanya dengerin aja. Kamu disuruh masuk ke jurang, kamu masuk ke jurang. Kamu cross check dong. Apa sih isi Taurat? Apa sih Taurat? Apa sih Zabur? Apa sih Injil? Harus kamu cross check, ketahui kan itu kan. Karena kan wajib bagi kamu untuk mengimani Taurat, Zabur dan Injil kan. Benar nggak? Mungkin. Ya, kenapa kamu nggak mau belajar? Makanya kamu bersalahan ngomong sama kita. Karena kamu sendiri nggak paham apa itu Taurat. Coba kamu jelaskan apa Taurat itu? Ya, saya nggak tahu Taurat. Karena saya tahunya ya Taurat itu bukan bahasa Arab ya. Ya. Itu dari bahasa Ibrani. Ya. Ya, jangan bilang bahasa Arab lagi. Oh ya. Ya, saya tahunya kan itu Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa. Apa itu? Nabi Musa. Ya, 10 firman Tuhan itu. 10 firman Tuhan itu. Kamu bisa baca di mana itu? 10 firman Tuhan. Ya, itu ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Di Iya. mana? Ya, itu salah satunya sujud kepada satu Tuhan. Sujud sama satu tuh. Sujud sama satu Tuhan. Kayaknya ganti aja Kak Mikana. Dia nggak tahu apa-apa ini. Oh iya dah. Sip. Makasih. Ganti aja bro. Rindaman, sujud sama satu Tuhan, betul. Tapi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Rumahnya di Yerusalem, bukan di Mekah. Lo mesti ngerti itu. Ya, jangan cuma Tuhan satu. Dia satu, tapi lu satu Tuhan lu, satunya di Mekah. Salah sembah Tuhan, lu salah sujud. Tuhan kita tuh nggak di Mekah. Sejak kapan Tuhan pindahan dari Yerusalem ke Mekah? Ya. Kasihan juga dia dikejar, untung aja sopan. Tapi kalau nggak